Bapak Ibu guru hebat di Indonesia, sebelum saya mulai mungkin saya ingin mengecek dulu apakah ini suara saya bisa terdengar. Mari Bapak Ibu bisa dinyalakan kameranya, kemudian saya ingin melihat respon Bapak Ibu. Jika memang suara saya ini sudah terdengar, Bapak Ibu bisa memegang dahinya. Ayo, yang sudah melihat pegang dahinya, Bapak Ibu, pegang dahi. Dahinya yang mana? Ayo, dahinya yang mana? Nah, oke, ini sudah banyak yang megang dahi, artinya suara saya sudah terdengar. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah tergabung dalam webinar Guru Bahasa Melek Teknologi. Nah, pada kesempatan yang bahagia ini kita sudah mendatangkan pembicara-pembicara yang sangat inspiratif. Salah satunya ini kita impor Bapak Ibu dari Jambi ya. Dari Jambi ini kita datangkan jauh-jauh. Tadi malam kita telepon ya, beliaunya sudah siap, ya udah sehat, udah semuanya udah beres, materi udah ada, jadi kita tinggal mendengarkan dan menyimaknya bersama. Beliau adalah Bapak Suhardi Amir, salah seorang pengajar bahasa Inggris di SMA Negeri 3 Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Nah, beliau ini selain mengajar juga aktif mengelola channel YouTube di Merdeka Belajar. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat beberapa video beliau. Itu di YouTube sudah banyak banget, mulai dari pembelajaran sampai ke tutorial. Jadi kami silakan kepada Bapak Suhardi Amir untuk segera masuk ke panggung dan menyampaikan materinya kepada kami semua. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk Mas Eka dari daerah istimewa Yogyakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya diberikan kesempatan yang baik sekali untuk memaparkan tentang pemanfaatan fitur sumber belajar untuk pembelajaran bahasa Inggris menggunakan Edpuzzle. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk di Edpuzzle-nya, saya ingin menjelaskan dulu sedikit nanti tentang sumber belajar itu. Nah, Bapak Ibu, sumber belajar merupakan salah satu dari 4 fitur utama dari rumah belajar atau portal rumah belajar milik Pusdatin. Bapak Ibu, di sumber belajar ini terdapat banyak sekali fitur-fitur atau bahan ajar yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Nah, apa saja yang ada di dalam sumber belajar ini? Sumber belajar ada berbagai macam bentuk bahan ajar yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk kegiatan pembelajaran baik offline maupun online. Ada gambar di sana, kemudian ada video, kemudian ada juga animasi, kemudian simulasi, evaluasi, dan juga ada games-nya. Nah, tapi Bapak Ibu, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan fokus pada videonya. Nah, setelah kita memahami atau mempelajari mengenai sumber belajar, sekarang yang akan saya jelaskan adalah Edpuzzle. Edpuzzle itu adalah website yang dapat membantu kita sebagai guru untuk memilih video. Kemudian di Edpuzzle itu nanti Bapak Ibu, kita bisa mengedit, kita bisa memotong dan merekam suara, bahkan nanti juga bisa menambahkan pertanyaan di dalam video tersebut. Pertanyaannya nanti ada boleh open question dan juga ada multiple choice. Nah, yang ada di kepala saya awal-awalnya pertama kemarin, saya pikir Edpuzzle itu adalah puzzle seperti kebanyakan, tapi ternyata berbeda Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, di sumber belajar ini kita bisa memilih kelas nanti di sebelah sini. Jadi kita boleh masuk dulu ke sumber.belajar.kemdikbud.go.id. Nah, setelah itu nanti kita bisa memilih jenjang sekolah yang kita ajarkan. Misalnya kita di SMP, maka kita pilihlah di SMP. Kalau kita di SMA, maka kita pilih di SMA. Nah, setelahnya nanti kita boleh memilih juga mata pelajaran yang kita ajarkan. Nah, Bapak Ibu, kita langsung coba ke Edpuzzle-nya. Setelah kita nanti, jadi
video yang di sumber belajar itulah nanti yang akan kita masukkan ke dalam Edpuzzle itu. Kita akan kolaborasikan antara video pembelajaran yang ada di Edpuzzle, yang ada di sumber belajar, kemudian akan kita gabungkan nanti di Edpuzzle-nya. Nah, untuk masuk di Edpuzzle yang pertama kali kita lakukan adalah kita buka edpuzzle.com, kemudian kita pilih sign up, mendaftar. Setelah itu kita nanti dihadapkan pada pilihan kita sebagai guru, I'm a teacher, or I'm a student. Kita dihadapkan pilihan pada apakah kita seorang guru ataupun seorang siswa. Nah, untuk pertama kali karena kita adalah seorang guru, maka kita pilihlah seorang guru, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk mendaftar di Edpuzzle ini gampang sekali, cukup menggunakan Google account yang kita miliki. Ya, ini yang saya bilang tadi, saya sampaikan kita masukkan konten di sini. Nah, disinilah kita memasukkan video dari sumber belajar itu ke dalam video kita yang akan kita nanti berikan ke siswa-siswi kita di Edpuzzle. Kemudian Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu mau memberikan variasi, Bapak Ibu juga boleh memasukkan video yang dari YouTube. Jadi kita juga bisa mengambil video-video dari YouTube, kemudian kita masukkan ke sini. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum saya lanjutkan, Edpuzzle ini semacam kayak website juga. Di dalamnya itu kita bisa memasukkan video. Nah, video di tengah-tengah video itu Bapak Ibu kita bisa memberikan pertanyaan. Nah, siswa-siswa kita tidak akan bisa melanjutkan menonton ketika mereka belum mengisi atau belum menjawab pertanyaan yang kita berikan. Juga siswa-siswi kita juga tidak akan bisa melanjutkan menonton video kalau mereka belum membaca note yang kita berikan. Ringkasnya Edpuzzle itu seperti itu, Bapak Ibu. Model pembelajaran yang kita bisa gunakan di sini tuh kira-kira yang cocoknya adalah, saya lebih memilihnya adalah self-organized learning environment. Kenapa? Karena pembelajaran di Sole itu menitik beratkan proses pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan internet dan perangkat pintar yang dimiliki oleh peserta didik kita di rumah. Sahabat rumah belajar, Ibu kita bisa memberikan pertanyaan besar dulu. Misalnya saya akan memberikan materi mengenai advertisement. Jadi kita berikan dulu pertanyaan yang umum. Apa yang Anda ketahui, what do you know about advertisement? Kemudian setelah itu baru kita berikan link dari video yang di Edpuzzle ini, sehingga mereka nanti bisa menginvestigasi sendiri, mencari tahu sendiri apa itu advertisement. Kemudian mereka nanti secara bersama-sama ataupun mereka secara mandiri bisa mereview dari hasil jawaban yang diberikan, kemudian kita berikan feedback ke mereka. Ya, demikian Mas Eka yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Baik, terima kasih kepada Bapak Suhardi Amir yang telah menyampaikan materi terkait Edpuzzle kepada kami semua. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini ada yang ingin ditanyakan, kami buka khusus untuk 3 orang penanya saja. Ini ada dari Ibu Yosi Elvira. Oke, langsung saja Ibu Yosi Elvira, kami persilakan untuk menyalakan mikrofonnya. Iya Pak, terima kasih banyak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yosi Elvira dari SMK Negeri 3 Batam. Jadi saya lihat ini sangat menarik untuk kita terapkan di siswa-siswi kita ya Pak ya. Iya Ibu. Pertanyaan saya adalah apakah ini sejenis LMS juga yang menuntut siswa kita untuk menginstal kembali aplikasi ini dan join kelas seperti layaknya Google Classroom? Baik Bapak Ibu, Ibu Yosi, saya langsung jawab pertanyaannya saja. Kalau di Edpuzzle sepertinya dia mirip kayak LMS ya. Dia kalau mau dibilang LMS tapi tidak sekomplit atau tidak sekompleks Classmaya ataupun Google Classroom.
Tapi untuk proses siswa bergabung di kelas kita memang harus ada tetap kode yang kita kirimkan ke mereka. Jadi benar yang Ibu sampaikan, kalau untuk masuk ke dalam kelas kita dan bergabung di kelas kita harus mengirimkan kode yang seperti yang saya jelaskan tadi, baru mereka bisa gabung ke kita. Terima kasih Pak Mas Eka. Mudah-mudahan Bu Yosi berkenan di atas jawaban saya.